Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 10 dan kelas 11. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini, Budini akan membahas beberapa soal yang kemarin sudah Budini bagikan ke kalian. Jadi lanjut aja ke soalnya. Nah, di sini Budini sudah menyajikan soal. Diagram berikut menunjukkan diagram proses yang terjadi dalam penutupan stomata. Jadi ini merupakan diagram dari stomata ya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, ABA merupakan hormon yang berperan untuk penutupan stomata. Kemudian yang B, intake K+, ke dalam sel penutup akan menginduksi stomata menutup. Yang C, peningkatan Ca2+ atau kalsium di dalam sitoplasma sel penutup berperan dalam induksi penutupan stomata. Dan yang ketiga, masuknya ion-ion ke dalam sel akan dikompensasi dengan osmosis air keluar sel dan stomata menutup. Nah, sebelum Budini bahas ke soalnya, Budini jelaskan sedikit tentang stomata. Jadi, pembukaan dan penutupan stomata ini diatur oleh sepasang sel penjaga yang disebut dengan guard cell. Mana sih guard cell? Nah, guard cell tuh yang ini. Nah, ini merupakan sel penjaga. Nah, di sini stomata akan terbuka jika ion K+ masuk ke dalam sel penjaga dan diikuti masuknya H2O atau air secara osmosis. Akibatnya, sel penjaga akan terisi oleh air dan menjadi turgid. Apa sih itu turgid? Turgid itu adalah kondisi di mana sel membengkak namun tidak sampai pecah. Kalau sampai pecah kan namanya lisis. Jadi kalau turgid itu selnya itu hanya membengkak tapi tidak pecah. Nah, begitu sebaliknya. Stomata akan tertutup jika ion K+ keluar dan sel penjaga sebaliknya, stomata akan tertutup jika ion K+ keluar dari sel penjaga dan tentunya diikuti oleh keluarnya air secara osmosis. Ini akan menyebabkan stomata ini menjadi tertutup. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, pernyataan yang A, ABA merupakan hormon yang berperan untuk penutupan stomata. Jawabannya benar. Jadi, hormon ABA ini memicu kalau dari gambar ya. Dari gambar ini dapat dilihat hormon ABA itu memicu keluarnya ion K+ dan H2O atau air sehingga menyebabkan stomata itu tertutup. Apa sih itu hormon ABA? Hormon ABA ini disebut dengan hormon absisat ya, singkatan dari atau nama lain dari hormon absisat. Pada tumbuhan ini berfungsi untuk memacu pengguguran bunga dan daun, kemudian menunda pertumbuhan atau dormansi biji. Jadi, dormansi biji itu gini, apabila lingkungan itu tidak support atau kurangnya faktor eksternal, itu akan menyebabkan biji itu tidur atau bahasa biologinya itu dormansi. Kalau biji disebut dengan dormansi atau menunda pertumbuhan, kalau hewan itu hibernasi. Nah, selanjutnya fungsi hormon ABA itu adalah merangsang penutupan stomata ketika kekurangan air. Jadi, pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya, intake K+ ke dalam sel penutup akan menginduksi stomata menutup. Intake atau pemasukan. Jawabannya tuh salah. Jadi tadi di awal sudah Budini jelaskan. Jadi masuknya ion K+ ini akan menyebabkan stomata itu atau maaf Budini ulangi. Masuknya ion K+ ini ke dalam sel penjaga akan menginduksi sel penjaga itu terbuka, bukan tertutup. Jadi pernyataan ini salah. Selanjutnya, pernyataan C, peningkatan Ca2+ atau kalsium
di dalam sitoplasma, sel penutup berperan dalam induksi penutupan stomata. Jawabannya ini benar. Nah, dapat dilihat ya dari gambar, hormon ABA ini memicu masuknya ion kalsium atau Ca2+ ke dalam sitoplasma, yang artinya kalsium di sitoplasma ini akan memicu penutupan stomata karena mendorong ion K+ dan H2O keluar dari sel. Pernyataan yang terakhir, masuknya ion-ion ke dalam sel akan dikompensasi dengan osmosis air keluar sel dan stomata menutup. Pernyataan ini salah. Jadi, prinsipnya osmosis itu yaitu pergerakan air dari konsentrasi zat terlarut rendah ke konsentrasi zat terlarut tinggi. Jadi, kalau banyak ion yang masuk ke dalam sel, seharusnya terjadi osmosis ke dalam sel. Begitu sebaliknya, apabila ion banyak yang keluar, maka air juga akan ikut keluar. Jadi, pernyataan ini salah. Cukup sekian pembahasan soal nomor 1. Budini mohon maaf apabila Budini ada salah kata. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.